Pak PJ sudah bisa mengawal undang-undang itu dengan mengumpulkan dana 30 miliar dalam kurun waktu 1 bulan dengan periode 14 Februari sampai dengan 16 Februari di tahun 2024. Ini merupakan hasil kerja yang luar biasa yang walaupun baru hanya 40% masyarakat asing yang membayar pungutan tersebut. Gus Adi apresiasi kinerja PJ Gubernur Bali mengemban amanah Undang-Undang Provinsi Bali. Suatu karya yang bisa kita laksanakan tidak harus mengemban sebuah jabatan, dan jabatan jangan jadi penghalang bagi kita untuk melakukan dan menghasilkan suatu karya nyata. Demikian disampaikan anggota Komisi 2 DPR RI Dapil Bali Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra Amatra yang akrab disapa Gus Adi saat menggelar buka puasa bersama dan pemberian santunan kepada anak yatim saling berbagi di bulan puasa yang penuh berkah di Jero Kawan Kerobokan Kabupaten Badung Kamis 28 Maret 2024. Sebelumnya 3 tokoh dan calon wakil rakyat dari Kerobokan yang dikenal dengan Tridatu Kerobokan kembali mengikuti kontestasi Pileg 2024 dengan berkomitmen penuh nindihin Bali dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Bali. Mereka yakni Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra Amatra yang akrab disapa Gus Adi yang merupakan calon petahana untuk DPR RI Dapil Bali dari Partai Golkar dengan nomor urut 4. Gus Adi kini masih bertugas sebagai anggota Komisi 2 DPR RI Dapil Bali. Kedua Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka Gungcok, caleg DPRD Provinsi Bali Dapil Kabupaten Badung nomor urut 2 dari Partai Golkar. Ketiga, caleg petahana DPRD Kabupaten Badung Dapil Kecamatan Kuta Utara nomor urut 1 dari Partai Golkar, Anak Agung Ngurah Ketut Nadi Putra Turah Tut. Sayangnya dari 3 tokoh Tridatu Kerobokan ini yang lolos terpilih sebagai anggota legislatif hanya 2, yakni Anak Agung Ngurah Ketut Nadi Putra Turah Tut di DPRD Kabupaten Badung dan Agung Bagus Tri Chandra Arka Gungcok di DPRD Provinsi Bali. Kami bertiga yang sudah dideklarasikan menjadi satu kekuatan politik yang disebut dengan Tridatu. Pada kesempatan ini tidak semuanya sesuai dengan harapan. Ya, alhamdulillah, puji syukur dari 3 calon yang kita dan Bapak Ibu sekalian berikan dukungan dan pilihan, yang lolos hanya 2 saja. Yang di tingkat kabupaten itu Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, dan yang kedua adalah adinda saya Agung Bagus Tri Chandra Arka. Pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan syukur yang sangat tinggi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan dukungan kepada saya, coblosan kepada saya. Tahun ini saya tidak bisa melanjutkan ke periode yang ketiga. Gus Adi, politisi Golkar yang merupakan salah satu inisiator lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali dan berhasil mengawal penuh hadirnya payung hukum untuk Provinsi Bali ini hingga diakuinya subak dan desa adat di Undang-Undang Provinsi Bali, juga menyatakan perjuangan belum berakhir. Suatu karya yang bisa kita laksanakan tidak harus mengemban sebuah jabatan. Dan jabatan jangan menjadi penghalang bagi kita untuk menghasilkan karya nyata. Selama menjadi anggota DPR RI 2 periode, Gus Adi telah banyak menghasilkan karya nyata perjuangan untuk Bali maupun di lingkup nasional. Di periode pertama sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019, Gus Adi berhasil memperjuangkan asuransi pertanian hingga asuransi nelayan. Bertugas sebagai anggota Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, di periode pertama Gus Adi juga telah banyak menyalurkan bantuan pertanian untuk para petani, kelompok tani, dan masyarakat Bali secara umum. Di periode kedua sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024, Gus Adi yang dikenal dengan spirit perjuangan amanah merakyat peduli AMP dan kita tidak sedarah tapi kita searah ini kembali menghasilkan mahakarya untuk Bali
dan menjadi warisan perjuangan yang dirasakan manfaatnya oleh Bali serta sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Bali. Salah satunya yang menjadi mahakarya adalah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Seperti diketahui, Kus Adi menjadi inisiator lahirnya Undang-Undang Provinsi Bali ini dan mengawal sejumlah pengaturan krusial untuk Bali seperti masuk dan diakuinya desa adat dan subak di Undang-Undang Provinsi Bali serta bisa mendapatkan pendanaan dari pemerintah pusat. Salah satu implementasi dari Undang-Undang Provinsi Bali ini adalah pemerintah Provinsi Bali telah berhasil melaksanakan pungutan terhadap wisatawan asing yang menjadi salah satu sumber pendanaan bagi Bali untuk merawat alam dan kebudayaan Bali. Pungutan turis asing sebesar Rp150.000 para wisatawan asing itu telah berlaku resmi sejak 14 Februari 2024. Kus Adi lantas memberikan apresiasinya kepada PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya karena dalam 1 bulan terhitung dari 14 Februari 2024 hingga 16 Mei 2024, dana pungutan turis asing di Bali yang terkumpul sudah mencapai Rp30,6 miliar, tepatnya Rp30.602.550.000. Mengapresiasi atas kinerja beliau yang luar biasa, bisa mengemban amanah Undang-Undang Provinsi Bali yang kami perjuangkan dalam kurun waktu 1 bulan dari Undang-Undang Provinsi Bali, yaitu pasal 8 ayat 3. Dengan puji syukur Pak PJ sudah bisa mengawal undang-undang itu dengan mengumpulkan dana 30 miliar dalam kurun waktu 1 bulan dengan periode 14 Februari sampai dengan 16 Februari di tahun 2024. Ini merupakan hasil kerja yang luar biasa yang walaupun baru hanya 40% masyarakat asing yang membayar pungutan tersebut. Kabar Bali Hits mengabarkan. 30 miliar lebih. Ini apresiasi saya.